Shalom, sahabat Kelapa Sukacita yang menghormati Tuhan. Kembali lagi bersama saya. Dan di saat yang indah ini, saya akan membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan, mari kita bersatu dalam doa dan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang baru yang telah Engkau percayakan bagi kami untuk kami jalani di hari ini Tuhan. Dalam kerajaan surga, di saat yang berbahagia ini, kami hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Mari Engkau memberkati hati pikiran kami, agar kami boleh membaca firman-Mu dengan baik, dan kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami di saat yang indah ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di saat yang indah ini terdapat di dalam Yesaya pasal 9 pada ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kelahiran Raja Damai, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saya memberikan tema singkat untuk hari ini, yaitu damai yang tidak pernah berakhir. Damai yang tidak pernah berakhir. Sahabat Kelapa Sukacita yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam dunia yang penuh kekacauan, konflik, kekerasan, kecemasan, dan tekanan hidup, kita semua mendambakan suatu hal, yaitu sebuah damai. Damai bukan hanya bebas dari perang, damai adalah hati yang tenang, damai adalah pikiran yang tidak gelisah, damai adalah keluarga yang rukun, dan damai juga adalah hidup yang merasa aman di tangan Tuhan. Yesaya 9 ayat yang ke-6 ini hadir sebagai sebuah janji yang besar. Ada raja yang datang membawa damai yang tidak pernah berkesudahan. Raja yang didatangkan Tuhan bukan raja biasa. Sahabat Kelapa Sukacita yang terkasih, Yesaya menubuatkan tentang seorang raja dari keturunan Daud. Tetapi raja ini berbeda dari semua raja yang pernah ada. Karena para raja di dunia, kekuasaannya itu terbatas. Masa pemerintahannya juga sangat pendek dan sering mereka mengecewakan umat manusia. Dan itu semuanya dapat digantikan. Namun, raja yang dinubuatkan Yesaya adalah raja yang kekuasaannya semakin besar dan damainya tidak akan pernah berakhir. Ini menunjukkan kepada Yesus, sang raja damai itu. Berbeda dari raja dunia, Yesus itu dia tidak memerintah dengan pedang, tapi dia memerintah dengan kasih. Tidak menguasai dengan ketakutan, tetapi dengan pengampunan. Tidak menumpuk kekayaan, tetapi memberikan kehidupan. Dan tidak hanya memimpin sebuah negara, tapi mengubahkan setiap hati manusia. Yesus adalah raja yang tidak hanya berkuasa dari luar, tapi memerintah dari dalam kehidupan orang percaya. Sahabat Kelapa Sukacita yang terkasih, Yesaya tidak berjanji bahwa hidup akan berjalan baik-baik saja tanpa adanya sebuah masalah. Tapi ia berkata bahwa damai dari Tuhan tidak akan berkesudahan. Artinya, damai itu bukan hasil dari sebuah keadaan, tapi hasil dari kehadiran Tuhan Yesus sendiri. Orang dunia bisa berkata, kalau masalah selesai, barulah saya merasakan damai. Tapi Yesus berkata, di tengah masalah pun kamu bisa mengalami damaiku. Damai Tuhan itu hadir ketika hati kita penuh kekhawatiran, ketika pekerjaan kita terasa sangat berat, ketika keluarga kita menghadapi banyak sekali konflik, ketika masa depan kita terasa sangat tidak pasti, dan ketika air mata kita sering terjatuh dan menetes. Damai dari Yesus tidak datang dari kondisi luar saja, tetapi dari hati yang tahu bahwa Tuhan memerintah dan hidupku dalam tangannya. Inilah damai yang tidak pernah terguncang
oleh badai apapun. Yesaya melanjutkan dengan kata, ia menegakkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Ada yang benar tapi merasa dipersalahkan. Ada yang salah tapi justru malah dibenarkan. Yang lemah sering ditindas, yang kuat malah sering menyalahgunakan kekuasaannya. Tapi kerajaan Kristus tidak seperti itu. Yesus membangun kerajaan dengan keadilan dan juga dengan kebenaran. Ia membela yang tertindas, menolong yang lemah, mengangkat yang tersingkirkan. Dan ia tidak pernah kompromi dengan dosa dan juga dengan kebohongan. Ketika Yesus memerintah dalam hidup kita, keadilan dan kebenarannya akan terus tercermin dalam sikap hidup kita. Keluarga yang dipimpin dengan adil, pekerjaan yang dilakukan dengan jujur, dan relasi yang dilakukan dan dibangun dengan kasih. Keadaan Yesus sebagai Raja membuat hidup kita semakin serupa dengan karakter Kristus. Sahabat Kelas Sukacita yang terkasih, Yesaya 9 ayat yang ke-6 ini mengingatkan kita bahwa kehadiran Yesus bukan sekedar membawa harapan, tetapi membawa pemerintahan baru dalam hati kita. Di tengah dunia yang sering tergoncang, di tengah keluarga yang kadang lelah, di tengah hati yang sering gelisah sekalipun, Yesus menawarkan damai yang tidak pernah berkesudahan. Biarlah kita membuka hati untuk Raja ini, Raja yang memerintah dengan kasih, Raja yang mengokohkan dengan kebenaran, dan Raja yang memulihkan dengan damai. Kiranya damai Kristus memerintah dalam kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah Raja Damai, kami bersyukur karena melalui firman-Mu hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa damai-Mu tidak pernah berkesudahan di tengah dunia yang sering bergoncang dan hati kami yang mudah gelisah. Engkau tetap memerintah dengan kasih, keadilan, dan kebenaran. Tolong kami Tuhan untuk membuka hati bagi pemerintahan-Mu. Biarlah Engkau menuntun pikiran, perkataan, bahkan setiap langkah kehidupan kami. Jadilah kami pembawa damai di keluarga, di gereja, dan di lingkungan di mana kami berada. Teguhkan kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal dan memampukan kami hidup setia kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Raja kami yang bertahta, kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Shalom.